Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Para pemirsa pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit membicarakan tentang korelasi hubungan antara puasa dan kesabaran. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang hubungan antara puasa dan keikhlasan, pada saat ini kita sedikit menjelaskan tentang kesabaran dan puasa yang kita lakukan. Para jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam beberapa literatur fikih, puasa itu bermakna al-imsak, menahan sesuatu, anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena itu seseorang akan dapat menahan diri kita kalau dengan kesabaran. Kita bisa menahan lapar dan haus dengan baik kalau dalam diri kita ada kesabaran. Karena itu puasa sebenarnya adalah ibadah yang melahirkan nilai-nilai kesabaran dalam hati kita. Maka menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau menjelaskan bahwa as-sabru ala salasati aujuh. Sabar itu pada 3 tempat. Ada 3 macam bentuk kesabaran yang harus kita kelola dalam batin kita. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk ketika kita menjalankan ibadah puasa. Butuh adanya kesabaran. Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu, terutama di pagi hari, subuh hari, di saat semua manusia ini terlelap dalam tidurnya. Allah perintahkan kita untuk bangun, sujud kepadanya. Tanpa kesabaran, kita tidak akan bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar. Banyak perintah-perintah Allah, apalagi ibadah puasa. Kita suruh mengekang, menahan diri kita min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak mudah untuk menjalankan ibadah puasa ini. Tapi kalau kita jalankan dengan niat yang betul, dengan kesabaran yang kita bangun dalam jiwa kita, insya Allah ibadah puasa yang kita jalankan ini akan menjadi ringan. Karena puasa yang kita lakukan bukan hanya riyadhah zahiriyah, tapi juga riyadhah batiniyah. Ibadah puasa membentuk kesehatan jasmani kita dan membentuk kesehatan batin ruh kita. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, sumu tasiu, berpuasalah kamu, maka niscaya engkau akan sehat. Kalau kita ingin memiliki organ tubuh yang steril, yang stabil, yang sehat, maka perbanyak puasa. Karena puasa ini adalah upaya sterilisasi organ-organ tubuh yang terus bekerja, yang terus beraktivitas sepanjang waktu. Para sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabrun ala maharimi. Kita sabar dalam menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tanpa adanya kesabaran, kita tidak akan mampu menghindari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, ketika kita jalan, kita diperlihatkan maksiat di depan umum. Bagaimana cara menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bahkan dapat membatalkan pahala puasa? Kuncinya adalah kesabaran menghadapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yusuf diuji oleh Zulaikha dengan kesabaran, justru menjadikan keimanan Yusuf alaihissalam menjadi kokoh. Dan banyak para cerita ulama salafus soleh yang diganggu, yang diuji oleh Allah, yang berbentuk larangan-larangan Allah. Tapi karena dengan adanya kesabaran dalam diri mereka, semuanya itu bisa diatasi dengan baik. Maka ibadah puasa harus kita jadikan momentum untuk meningkatkan kekuatan kesabaran yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, sabrun alal musibah. Sabar dalam menghadapi ujian, cobaan hidup ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita hidup di dunia, kita tidak akan bisa terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus diuji. Kenapa? Karena Allah itu ingin hambanya terus ada peningkatan dari waktu ke waktu. Dan dengan ujian itu Allah hendak meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan derajat kita baik di hadapan sesama umat manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya, Anda semua pasti dalam hidup ini pasti memiliki masalah, pasti memiliki ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa apapun bentuknya, ujian yang datang dari Allah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah itu mencintai hambanya, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Ujian yang Allah berikan kepada kita merupakan bentuk kecintaan, kasih sayang, perhatian Allah kepada kita. Apakah kita diuji dalam sisi ekonomi, dalam masalah keluarga, dan lain sebagainya? Semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semua ujian, bahkan musibah yang ada di hadapan kita ini, kita hadapi dengan kesabaran, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan spiritual, kekuatan emosional untuk menghadapi apapun itu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga bagi orang yang mampu lulus melewati ujian Allah, maka kita akan naik kelas kita, naik kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa, menahan lapar, haus, ini juga ujian. Ketika kita mampu menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, maka insya Allah kita nanti keluar dari Ramadan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemerdekaan dari api neraka. Semoga puasa kita di tahun ini 1442 ini lebih khusyuk, lebih hikmah, lebih baik dari puasa-puasa kita tahun kemarin. Maka dari itu maknai puasa ini sebagai sarana untuk melatih kesabaran diri kita, agar dalam hidup ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.